Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Atomik. Kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Jovagri di Android Developer Indonesia. Denny Jovagri bertanya bagaimana membuat hak akses pada Android dengan PHP. Logik programnya seperti ini. Dari Android, mengirimkan data username dan password dengan tipe GET atau POST melalui internet, kemudian diterima oleh PHP. Dari PHP dimasukkan ke dalam query, kemudian dikirimkan ke database. Jika data cocok, maka akan menghasilkan nilai 1. Jika salah, maka akan menghasilkan nilai 0. Langsung saja kita buat database-nya. Saya gunakan XAMPP, putaran 2, Apache dan MySQL. Kemudian kita buat masuk ke localhost /php myadmin. Di sini saya namakan database-nya loginDB. Kemudian saya buat tabel akses TB dengan jumlah field 2, enter. Kemudian field pertama saya masukkan username dan field kedua saya masukkan password. Saya masukkan tipe varchar 255 dan password juga varchar 255. Kenapa saya gunakan varchar dan length-nya juga terlalu banyak? Karena varchar berbeda dengan char, di mana char jika kita memasukkan length di sini panjang sampai 255 karakter, kemudian user menginputkan hanya 10 karakter, maka itu akan tetap dianggap 255 karakter. Sebaliknya dengan varchar akan dianggap 10 karakter. Username saya jadikan primary key, kemudian saya save. Setelah itu saya input. Saya insert data, username saya masukkan icaksama dan password saya masukkan icaksama. Untuk function saya gunakan MD5. Kenapa? Karena MD5 ini adalah fungsi untuk mengenkripsi suatu karakter. Dari kata icaksama, saya go, kemudian saya lihat di browse. Ini adalah hasil enkripsi MD5 dari kata icaksama. Setelah kita buat database, kita buat PHP-nya. Kita masuk ke directory XAMPP, kemudian htdocs. Kemudian teman-teman buat satu folder. Saya sudah buat satu folder akses. Kemudian teman-teman buat 2 folder, satu Android dan satu folder course. Di mana course isinya adalah file koneksi.php. PHP ini kita gunakan untuk membuka koneksi ke MySQL. Sesuaikan nama database di sini, loginDB. Kemudian ini untuk fungsi pengkoneksian ke MySQL, localhost, kemudian username, root. Password kalau ada disesuaikan di sini. Kemudian kita masuk ke folder Android. Di sini terdapat satu file PHP dengan nama getAccess. Kita coba buka. Ini source code PHP untuk mendapatkan file dari database. Query mendapatkan data dari database, kemudian diubah formatnya ke JSON. Namun di sini kita akan membuat sebuah file akses untuk menentukan apakah pengiriman data dari user cocok dengan data di database. Di sini saya buat satu variabel PHP username. Kita tentukan nanti pengiriman dari Android menggunakan tipe POST. Makanya di sini saya gunakan sPOST username. Dan saya buat lagi password. Oh ya, untuk tipe di bagian atas program ada session start. Ini untuk membuka pemakaian variabel session nanti. Kemudian include once koneksi.php untuk membuka koneksi.
Di sini saya coba select. Sebelumnya untuk tipe password kita ubah ke MD5. Hasil ini akan merubah pendapatan data dari user ke MD5. Kemudian select bintang from. Sini saya ganti access tb where username sama dengan s username and password sama dengan s password. Mungkin lebihnya saya hapus bagian sini. Ini adalah akses TP. Sedikit diperhatikan, penulisan salah akan menghasilkan error. Kemudian di sini saya gunakan srows mysql _6 rows dari sresort. Ini adalah mendapatkan jumlah baris dari query di bagian result. Kita masukkan ke dalam fungsi if. Jika srows sama dengan 1, itu artinya berarti terdapat data yang cocok, maka echo adalah suatu fungsi PHP untuk menampilkan teks di browser. Maka echo kita tulis 1. Jika tidak atau menghasilkan di luar 1, 0, sini kita echokan ke 0. Oh ya, kita buat juga variable session. Sini saya tulis login. Sini saya masukkan aktif. Saya buat satu session login aktif. Kemudian kita buat satu PHP lagi. Satu file PHP lagi, kita Ctrl new untuk mendeteksi. Kita save terlebih dahulu. Di sini get login.php kita ubah ke oh ya ini ya PHP text processor file get login save. Kita kemudian buat seperti ini, kita kurung dengan tab PHP, kita masukkan session start, kemudian kita panggil seperti ini. Jika variable empty, dari variable session dengan nama login, maka keluarkan angka 0 1. Lebih baiknya seperti ini. Ini jika session dari variable login, maka keluarkan angka 1. Kita negasikan, berarti tidak. Jika saat tidak kosong dari variable login, maka keluarkan angka 1. Dan jika kosong atau else, kita keluarkan angka 0. Oke, selesai. Kita sudah membuat yang pertama get access seperti ini, dan session dengan nama login, kemudian get login. Ini ada hubungannya.
Ada hubungan antara get access dan get login. Kemudian kita masuk ke Eclipse. Saya menggunakan Eclipse. Kita buat new project. Android application project. Saya buat akses PHP, login PHP. Kita next, kemudian kita next, tekan build activity. Sini kita masukkan login, finish. Ya, layout login sudah dibuat. Hal yang pertama kita lakukan adalah relative layout. Kita rubah menjadi linear layout. Kita klik kanan kemudian change layout. Terubah ke linear layout vertikal. Oke. Ini fungsinya adalah untuk responsif tampilan. Kita drag satu medium text. Kita ubah teksnya. Kita new string surname. Kita namakan surname untuk variabelnya surname. Kemudian kita drag satu text field. Ini aja. Ya. Satu kita drag field. Medium text. Satu drag lagi text view. Kita ubah teksnya lagi. Sini kita namakan password. Oke. Oke, kita drag lagi satu. Kita sudah drag dua edit text. Kita tambahkan satu button. Oke. Satu button kita ubah teksnya menjadi string login. Pertama kita edit ID dari teks, edit teksnya. Kita klik kanan kemudian edit ID. Sini saya namakan txt username. Kemudian password saya namakan, edit ID-nya saya namakan txt password. Button login saya namakan btn login. Oke, kita sudah buat dua. Kemudian kita buat satu activity lagi. Sini activity utama, dimana nanti saat berhasil login, kita create Android activity. Saat berhasil login, akan menampilkan activity ini. Main login utama. Dan next, finish. Oke, untuk mendeteksi hello world ini kita rubah menjadi sini berhasil login. Ini sekedar mendeteksi login. Kita telah membuat dua activity. Cukup sampai di sini tutorial kali ini. Tetap ikuti terus tutorial saya selanjutnya. Sampai jumpa dan thanks for watching.